Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat MS Shalom. Bertemu kembali di channel ini. Hari ini saya akan membawa satu renungan singkat buat kita, di mana kita saat ini yang sedang menghadapi situasi yang sama, yaitu adalah situasi masa-masa yang sulit. Oleh karena itu kita butuh satu firman Tuhan untuk membuat kita. Itu saya akan bawakan satu firman Tuhan tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian: bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oleh karena itu kita butuh kekuatan, kita butuh firman Tuhan, kita butuh hikmat. Nah, saya ini akan bawa satu tema, sikap bijaksana menghadapi masa-masa yang sulit. Seperti di firman Tuhan tadi yang kita sudah baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 2, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa sulit saat ini. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu berbicara tentang tetap membangun hubungan dengan Allah dalam persekutuan ataupun lewat persekutuan. Saat ini memang mungkin situasi sangat sulit ya, artinya itu karena wabah pandemi membuat kita itu banyak berpikir dengan keras, bekerja dengan keras, tetapi kadang-kadang juga kesempatan yang dibatasi. Oleh karena itu kita butuh namanya ketenangan hati. Bagaimana kita supaya bisa melakukannya dengan tanpa harus mengandalkan kekuatan kita semata, tetapi kita dapat kekuatan dari Tuhan. Itu ada lewat hubungan dengan Tuhan. Tetap jalin hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat di doa pribadi, baik lewat doa bersama dengan saudara seiman ataupun lewat dalam ibadah. Nah, itu adalah menguatkan kita supaya iman kita itu bukan semakin kerdil, tetapi iman kita semakin kuat dan semakin besar. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di saat menghadapi masa-masa yang sulit adalah tetaplah berdoa. Jangan sampai hilang hubungan kita dengan Tuhan lewat persekutuan doa. Sampaikan kepada Tuhan keluh kesah kita, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Dikatakan tadi dalam ayat firman Tuhan Kolose pasal 4 ayat 2, berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah tetap waspada. Artinya di sini kita tahu bahwa saat ini kita memang menghadapi masalah bukan soal masalah ekonomi semata, tetapi kesehatan juga harus kita jaga. Bagaimana saran dari pemerintah supaya kita tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah, ketemu ke perkumpulan harus jaga jarak, memakai masker juga, dan juga mencuci tangan supaya kita tetap sehat. Nah, oleh karena itu juga kita tidak lupa untuk menjaga hati kita supaya kita tidak gampang marah, kita tidak gampang emosi. Karena biasanya saat-saat yang sulit itu manusia itu gampang reaksinya lebih dominan atau lebih kepada emosional. Oleh sebab itu jagalah jangan sampai emosi menghadapi masalah-masalah sesulit apapun. Tetap kendalikan dengan sabar dan kendalikan diri, karena saat kita bisa menguasai emosi kita, maka kita akan bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, di mana kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah kata bersyukur. Tetap bersyukur. Kata bersyukur ini dimaksud adalah kita mungkin saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit sehingga kita merasa tidak patut untuk bersyukur karena mungkin keuangan kita bermasalah, pekerjaan kita juga ada masalah. Tetapi percayalah, saat ini kita bisa bernafas, masih bisa kita melakukan pekerjaan, masih kita bisa melakukan aktivitas. Itu adalah satu pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan kehendak Allah, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia. Oleh karena itu, saudara kasih sahabat MS Shalom, tetaplah bersyukur. Itu pertanda kita menunjukkan bahwa rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa
segala sesuatu yang kita hadapi, masalah-masalah sulit yang kita hadapi, itu tidak terlepas dari kendali Tuhan. Jadi kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan segala aktivitas. Itu satu pertanda anugerah Tuhan yang luar biasa. Diberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah renungan singkat ini membawa kita menjadi manusia yang siap ataupun iman yang besar untuk melakukan, menjaga dan mensikapi masa-masa yang sulit, yaitu dalam doa dan dalam berjaga-jaga dalam segala hal, baik tentang kesehatan kita, dan yang terakhir adalah tetap bersyukur karena kita berterima kasih kepada